Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal apakah artemia bisa disimpan bang, bagaimana cara menyimpannya. Ketika kita menetaskannya terlalu banyak otomatis kan ada sisa, itu bagaimana cara menyimpannya. Sebentar, sebelumnya ini saya benar-benar baru banget selesai menetaskan artemia. Ini sebentar, saya mau canda dulu cara foto. Selesai. Nah, ini kan artemianya baru banget kita tetaskan. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nih ya. Jadi ini kan full artemia tanpa cangkang. Kita siram dulu, kita taruh di wadah yang ini yang kita contohkan ini. Nah, ini dia artemianya yang sudah bersih dari cangkang. Boleh lebih banyak lagi airnya, boleh. Segini juga boleh, cukup segini. Setelah itu kita masukkan ke plastik, teman-teman. Plastik segini. Boleh plastik yang lebih kecil juga boleh. Intinya untuk nampung ini artemianya. Nah, kenapa harus kayak gini? Nggak ada alasan tertentu kenapa harus kayak gini sih. Bisa kita pakai wadah botol atau apa juga bisa, cuma kalau di saya lebih simple seperti ini. Nah, tujuannya ya nanti ketika kita kasih pakannya juga lebih simple. Nah, ini sudah kan, ini sebenarnya ada sisa, kita bisa masukkan ke ikan. Ini ada sisa dikit banget tapi. Nah, ini kita tali, teman-teman. Kita tangkap oksigen aja dikit. Kita tarik, terus kita tali. Nah, ini nanti kita ketika kasih pakannya juga simple. Tinggal kita cokot atau kita gigit ujungnya. Nah, ini ujungnya ini kita gigit atau kita gunting dikit. Lalu kita kasihkan ke ikan. Ntar saya skip dulu videonya. Nah, jadi gini teman-teman, habis itu kita lanjut ke cara kasih pakannya dulu ya. Sebelum saya ke sini, ke artemia yang itu, kita mau bersihkan sisa-sisa artemia yang ada di sini dulu. Masih ada itu artemianya tadi. Nah, sudah. Sebelum kita lanjut atau kita bahas ke cara penyimpanan artemia hidup, kita ke cara kasih makannya dulu sambil kita lihat-lihat ikan. Nah, ini udah kita potong ujungnya, ujung bagian sini. Nah, ini sudah kita gunting tadi, tinggal tuang. Lah, kalau masih fresh itu nggak perlu kita kocok. Lah, nanti ketika habis dari kulkas itu perlu kita kocok. Kalau masih fresh nggak usah kita kocok, langsung kita tuang. Nah, kelihatan ya. Nah, bakal makan. Kita coba ikan yang lain. Nah, ini makan. Coba yang ini belum pernah kasih artemia. Ini baru pindah ini dari outdoor ke indoor. Nggak tahu ini doyan apa enggak, maksudnya bukan doyan apa enggak, pasti doyan sih, cuma nggak langsung gercep biasanya kalau baru mengenal. Perkenalan dulu lah, aman ya.
mau dia. Lanjut ke sini. Nanti saya kasih tunjuk gimana cara menyimpannya. Ini kita lihat-lihat ikan dulu. Lihat-lihat, kita kasih makan ikan gapi dengan artemia. Nah, saya mau coba yang ada cacing sutranya. Lah itu kan masih ada cacing sutranya. Tapi kita coba apakah dia tetap doyan artemia. Nah, tetap dimakan ya. Itulah dahsyatnya artemia. Sebenarnya bisa dibilang ikan cenderung kurang bisa mengenal kenyang juga kalau makanannya sebagus artemia. Ya karena memang dia itu kan ya kecil banget. Terus kalau dari anggapan saya ya, menurut saya kalau diumpamakan itu artemia itu ya kayak kalau kita sebagai manusia itu makanan terfavorit kita lah. Umpama kita suka dengan apa, mie instan atau nasi goreng atau seafood, nah itu mungkin gambaran untuk artemia itu di ikan gapi itu mungkin kayak gitu. Karena saya lihat apa ya, bahkan ikan sedang sakit pun tuh biasanya dikasih artemia itu, yang biasanya dikasih pelet gak mau, tapi kalau pakai artemia itu dia tetap doyan banget gitu teman-teman. Nah itu bisa kita lihat makan artemia. Jadi sebelum saya bahas cara nyimpannya, kita lihat ikan dulu. Kita lihat ikan makan artemia dulu. Jadi cara kasih pakannya simple, nggak perlu kita ciduk-ciduk atau gimana. Ya sudah langsung kita kasih aja. Seperti itu. Oke yang semua ya. Sudah kebanyakan udah pasti lahap kalau pakai artemia. Nah ini juga lama nggak pakai. Bukan lama nggak pakai artemia, memang biasanya nggak pakai artemia. Ini nggak tahu ini mau apa enggak ini. Pasti langsung mau atau tidak, kita lihat aja sudah. Nah, baru mulai kelihatan. Nah itu mulai makan. Kita kasih lagi dikit. Bisa dibilang sudah pasti doyan ya. Man, kita pindah ke sini. Nah, ini PRTD Ekoin. Tadi sudah makan cacing sutra ini. Nggak, tetap kita kasih aja buat hiburan, cemilan. Kita lanjut. Ini cuma satu ekor, kita skip aja. Nah ini albino koi red ear. Doyan banget, doyan juga ini. Aman. Nah sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke penyimpanan. Nanti sambil saya contohkan juga, saya buktikan juga bahwa ketika kita nyimpannya seperti ini, nggak harus spesifik wadahnya sebetulnya. Maksudnya cara yang saya pakai dalam menyimpan artemia agar tetap hidup seperti ini. Jadi setelah kita pakai, kan masih sisa segini. Nah itu kita masukkan ke kulkas. Kulkas yang bagian mana bang? Nggak harus di freezer. Kalau di freezer malah langsung mati dia. Ketika airnya beku, bisa dipastikan kalau artemianya langsung mati. Jadi simpannya itu di tempat yang bawah seperti ini ya, di kulkas yang bagian pendingin saja. Bentar, saya setting dulu. Settingannya sebetulnya nggak jadi acuan sih, cuma ini karena musimnya sudah dingin. Saya sering minum air dari sini tuh terlalu dingin, jadi saya turunkan suhunya. Bentar saya minum dulu. Nah,
Dengan cara penyimpanan seperti itu bisa saya pastikan, karena saya coba sendiri, dulu kan saya sering pakai Artemia, itu bisa tahan hidup sampai 2 atau 3 hari. 2 sampai 3 hari itu dia pasti masih hidup. Nah, biasanya dia itu ketika di suhu yang dingin itu, kalau yang saya baca-baca dari YouTube juga, teman-teman breeder yang lain yang sudah pakai cara itu juga, itu ketika dingin tuh dia semacam tertidur gitu, jadi memaksakan diri untuk tidur. Nah, ketika tidur itu, atau menidurkan diri lah intinya, dari masa tidur itu tadi dia cuma tahan selama 3 hari. Jadi di atas 3 hari dia sudah mati, tapi fisiknya masih utuh, masih bisa juga kita buat pakan. Saya pernah simpen sampai 1 minggu, 2 minggu itu pernah, dan saya kasih pakan masih aman dan tetap doyan ikannya. Besok saya buktikan. Nah, ini kan sekarang saya tadi habis sifon sambil ambil Artemia tadi, sambil netesin Artemia yang sudah netes, saya pisahin cangkangnya, terus saya buat video gitu kan. Jadi besok saya buktikan kalau dari tempat kulkas itu saya kasih pakan ikan besok pagi insya Allah. Nah, itu saya kasih lihat ke teman-teman kondisinya itu seperti apa. Dia biasanya ngendap di dasar, dari kulkas itu ngendap di dasar semua, tertidur semua. Jadi perlu kita kocok dulu ketika kita kasih makan. Jadi kondisinya tertidur, tapi ketika kita tuang itu dia mulai gerak-gerak seperti itu. Jadi ketika dia terkena suhu yang normal, dia mulai bergerak-gerak, berenang-renang. Lah itu cuma bisa ketika masa penyimpanan di bawah 3 hari. Di bawah 3 hari itu Artemia masih bisa hidup di dalam kulkas. Nah, ketika di atas 3 hari, dia biasanya sudah mati. Kalaupun ada yang hidup, biasanya tetap ada 1 atau 2, maksudnya 1 atau 2 dari segerombolan segitu banyak Artemia gitu loh maksudnya. Jadi ya nggak bener-bener 1 atau 2 juga sih. Nah, ini Artemianya, seger-seger ya, seru lihat renang-renangnya Artemia. Jadi seperti itu teman-teman. Itu sesuai dari pengalaman saya dalam menyimpan Artemia seperti itu. Nah, ini saya sambil mau sharing, rencananya tank display ini saya isi jantan semua, kayaknya cakep ini. Saya isi jantan semua kayak gini kan, jantan-jantan gini kan cakep. Saya isi jantan semua, terus pakannya saya bikin agak terbaik, agak saya seringi Artemia rencananya. Sambil soalnya kalau di video juga itu, ketika saya buat video, teman-teman juga nggak bisa dipungkiri lah, pasti teman-teman juga pasti setuju dengan pendapat saya. Ketika ikan itu, terutama jantan yang ekornya bagus-bagus, warnanya bagus-bagus, kita kasih Artemia, performnya pasti aduhai banget. Nah, itu saya sudah kebayang itu ketika ini semua isinya kok jantan semua. Wah, cakep-cakep pasti. Ya, sambil nanti saya sharing juga, kira-kira kalau di tempat segini cuma berapa ekor, dengan maintenance air berapa hari sekali untuk sifon. Sebenarnya nggak ada acuan sih memang teman-teman, di wadah segini tuh berapa ekor harusnya mas atau bang, tergantung masnya gimana. Kalau masnya termasuk yang 1 minggu sekali atau agak bukan malas juga, agak jarang waktu atau kesempatan untuk rawat air ikannya, itu waktunya cuma sedikit, nggak bisa 2 atau 3 hari sekali, ya mending di tempat yang seperti ini kita isi cuma kayak gini 1 pasang. Ini bisa seminggu sampai bahkan 2 minggu kayaknya masih aman kayaknya, seperti itu. Nah, kalau populasinya kita padatkan, otomatis konsekuensinya kita perbaiki airnya lebih maju waktunya. Yang mestinya 1 minggu sekali, karena isinya cuma 2 atau 3 ekor, ya kita harus lebih kita awali lagi, lebih kita seringi dalam mengganti air
seperti itu ya. Mungkin sharing saya atau cerita-cerita saya hari ini cukup sampai di sini pembahasan kita. Tadi kita bahas soal Artemia, yang intinya itulah cara saya atau pengalaman dari Alfamni Gapi ketika menggunakan Artemia, cara menyimpan Artemia, dan cara kasih pakan Artemia ke ikan gapi seperti itu. Jadi benar-benar simpel, kita masukkan ke plastik, lalu kita gigit ujungnya atau kita lubangi ujungnya, tinggal kita kucurkan saja di tempat ikan gapi. Coba kita main-main dulu. Nah ini kalau dikasih Artemia masih mau, ini kalau lihat di gini kan masih mendekat kayak gitu. Ya sudah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barangkali ada kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan untuk diutarakan di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Kita masih sama-sama belajar juga. Saya pun masih belajar, jadi butuh saran atau kritik dari teman-teman juga. Oke, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.